Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian 29 November 2021. Senang sekali rasanya kita boleh sampai hari ini tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Mari saudara, kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan ini. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami dimanapun saat ini kami berada. Kami sungguh-sungguh rindu boleh meninggikan, memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Ajar kami ya Roh Kudus. Penuhi kami sehingga kami mengalami kepenuhan roh dalam seluruh aspek hidup kami. Engkau pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Yesus tidak berkesudahan bagi setiap kami. Telinga seorang murid, hati yang taat untuk mendengarkan seluruh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul renungan kita hari ini adalah Ketaatan yang Menyelamatkan, yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 53. Mari saya ajak semua saudara untuk boleh membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakan dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai yang ke-39. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, "Panggillah Batseba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu, demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yodada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku. Dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja,
Demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi tua bisa saja membuat kita kurang bijaksana, tetapi ketaatan kepada Allah itulah yang menyelamatkan kita. Pada masa tuanya, Daud membuat keputusan yang penting, yaitu memilih Salomo menggantikan dirinya sebagai raja atas Israel. Daud menyampaikan kepada Batseba bahwa tahta kerajaan Israel diwariskan kepada Salomo sesuai dengan janjinya di hadapan Tuhan. Daud pun kemudian memberi perintah penting kepada Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada untuk melakukan prosesi pengurapan Raja Salomo atas Israel di Gihon. Lalu Nabi Natan, Imam Zadok, dan Benaya bin Yoyada melakukan perintah Raja Daud dengan diikuti oleh orang Kreti dan orang Pleti, serta seluruh rakyat pun kemudian mengikuti mereka sambil bersukaria dan meniup suling. Setelah Adonia mendengar tentang pengangkatan Salomo, dia menjadi takut kepada Salomo dan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Dia mencari perlindungan dengan memegang tanduk-tanduk mezbah, dan dia diizinkan hidup oleh Raja Salomo. Daud di dalam ketaatannya mampu melihat celah yang dapat menghentikan manuver Adonia secara tuntas, yaitu proses pengangkatan Adonia tidak mempunyai legitimasi yang kuat karena ia belum diurapi seorang imam dan tidak dihadiri oleh nabi yang mewakili suara Allah. Dalam prosesinya, Adonia tidak menunggang keledai kebesaran Daud yang menandakan bahwa Daud merestui, dan rakyat pun belum mengeluh-elukannya. Oleh karena itu, Daud tidak sekedar mengumumkan pengangkatan Salomo, tetapi juga menobatkannya dengan prosesi yang lengkap. Hasilnya sangat efektif. Sekutu Adonia bubar dan ia sendiri ketakutan lalu minta pengampunan. Salomo dinobatkan sebagai raja, rivalnya dikalahkan tanpa pertumpahan darah, dan Daud terhindar dari kesulitan menghadapi Adonia. Dan yang lebih utama lagi, Daud tetap taat kepada Tuhan Allah Israel yang menyertainya. Ketaatan yang ia lakukan adalah ketaatan yang indah dan cerdik. Di samping itu, ketaatan Daud adalah ketaatan yang tidak egois, karena ia tidak taat demi kepentingan pribadi. Sesungguhnya dengan kuasa yang masih dimiliki, ia dapat menghentikan Adonia tanpa mempedulikan efek samping yang negatif, asalkan ia tetap dapat taat. Namun hal ini tidak ia lakukan. Di dalam ketaatannya, ia masih memikirkan dampaknya bagi orang lain. Dari kisah pengurapan Raja Salomo atas Israel tersebut, kita belajar bagaimana kerap kali kita kurang mampu memberikan perhatian terhadap anak-anak yang kita sayangi. Namun demikian, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya dengan memberi teguran kepada kita. Tidak ada kata terlambat dalam mentaati firman Tuhan. Raja Daud pada masa tuanya ditegur oleh Allah melalui Nabi Natan mengenai perilaku anaknya dan mentaati teguran itu. Pada akhirnya, ketaatan Daud membuatnya bisa menyelamatkan kerajaannya. Dia masih bisa melihat pewaris tahtanya sebelum dia meninggal. Apakah kita merasa terancam atau sedang merasa gagal? Tuhan tidak akan membiarkan kita terlantar. Oleh karena itu kita harus peka terhadap pimpinan Tuhan.
Jika kita mendengarkan teguran dari Tuhan, kita harus segera taat. Tidak ada kata terlambat untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan menolong kita memperbaiki kesalahan dan membuka bagi kita untuk menjadi lebih baik. Mari kita renungkan bersama-sama bahwa ketaatan sebagai orang Kristen janganlah ketaatan demi ketaatan pribadi yang tidak peduli apakah perasaan orang lain tersinggung atau stabilitas masyarakat terganggu. Ini adalah ketaatan yang salah. Ketaatan kita sebagai orang Kristen haruslah ketaatan yang tetap dapat menjaga perasaan orang lain, menjaga kestabilitasan masyarakat, tidak merugikan orang lain, dan demi Allah yang hidup. Bila kita memiliki ketaatan demikian, maka segala dampak efek samping yang negatif dapat dihindarkan. Demikianlah renungan pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Tuhan terus memimpin kami menjadi anak-anak kesayangan bagi Tuhan, anak-anak yang memperhatikan perintah-perintah Bapanya, anak-anak yang sungguh-sungguh taat kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, urapi kami, berkati kami, sembuhkan kami, ubahkan kami, sehingga kami punya hati yang sepenuhnya taat kepada firman-Mu. Kami mendengar dan kami taat, kami peka dan kami taat. Kami bersyukur Engkau terus menyertai jalan-jalan kami. Kami bersyukur petunjuk-Mu yang mengajar kami, yang membawa kami ke jalan yang benar. Ini kami Tuhan Yesus, pakai kami, penuhi kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.